Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan, ini janjiku, ku mau tinggalkan dunia ini. Ku mau hidup kudus sepertimu, selalu ada di hadiratmu. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi roti yang terpecah, ku mau jadi anggur yang tercurah, ku mau membawa jiwa-jiwa yang hilang kembali padamu, Tuhan. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi
sepanjang hari hidupku, Tuhan. Ku mau jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini, kami boleh mengerti, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau diubah, kami mau dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, itu berarti satu peringatan bagi kita. Kita tidak boleh mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Jangan sampai kita ditipu oleh dunia ini. Sebab orang-orang yang mengarahkan fokus hidupnya tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, mereka hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Pada akhirnya, mereka tidak pernah mengarahkan fokus hidup mereka tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Ini yang harus kita sadari. Bahkan kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dikatakan begini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi, ketika kita berjuang untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ingin kita nikmati selama kita hidup di dunia ini, dan apa yang kita perjuangkan itu membuat kita harus membayar harga, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk mencapai segala sesuatu yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita nikmati, yang kita anggap itu memberikan kebahagiaan bagi hidup kita. Tetapi pada akhirnya, ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada sesuatu yang kita kumpulkan itu, tidak ada sesuatu yang kita perjuangkan itu, yang bisa kita bawa sampai di kekekalan. Ini adalah kesia-siaan, saudaraku. Saya harus katakan ini adalah kesia-siaan. Jadi sebagai orang percaya, mari kita sadar akan hal ini. Bukan kita tidak boleh memiliki fasilitas hidup, ya, boleh. Tetapi itu bukan segala-galanya yang pada akhirnya membuat fokus hidup kita tertuju kepada semuanya itu. Kita boleh saja memiliki fasilitas hidup yang kita pergunakan untuk keperluan kebutuhan hidup kita. Tetapi semua yang kita miliki itu bukan segala-galanya, saudaraku. Sebagai orang percaya kita harus sadar, kita harus benar-benar mengarahkan fokus hidup kita kepada hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di kekekalan, saudaraku. Bukan diarahkan kepada hidup dunia ini, bukan. Jadi kalau firman Tuhan berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, saudaraku, kita harus melihat ini sebagai satu peringatan bagi kita semua. Pada akhirnya tidak ada sesuatu apapun yang akan kita bawa. Dan ini sebuah kepastian, bukan sesuatu yang belum pasti, saudaraku. Ini sebuah kepastian. Tidak ada sesuatu apapun yang akan kita bawa kalau waktu Tuhan sudah tiba atas hidup kita, saudaraku.
Jadi kalau kita bekerja siang malam hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita anggap itu bisa memuaskan hati kita, itu menyenangkan hati kita anggap itu memberikan kebahagiaan bagi hidup kita. Tetapi pada akhirnya semua yang kita kejar itu tidak akan bisa kita bawa sampai di kekekalan. Bahkan lebih daripada itu, semua yang kita kumpulkan itu tidak bisa menolong kita ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Ini tragis sekali, saudaraku. Artinya pada akhirnya di kekekalan nanti kita baru menyesali kita telah menyia-nyiakan kesempatan hidup, waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk mengejar segala sesuatu yang sia-sia, hanya untuk mengejar segala sesuatu yang tidak bernilai kekal. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini, bukankah itu berarti kita memiliki sebuah gaya hidup yang sia-sia? Saudaraku, hal itu juga menunjukkan bahwa selama ini kita telah menyia-nyiakan sebuah kehidupan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita telah sia-siakan itu. Kenapa? Karena kehidupan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal, itu yang harus dikerjakan. Dikerjakan melebihi apapun yang kita kejar untuk dinikmati. Ya, mengerjakan keselamatan itu harus di sepanjang hari hidup kita sampai pada akhirnya kita menutup mata, supaya di ujung kehidupan kita nanti hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kehidupan yang berharga yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah kehidupan kekal yang melepaskan kita dari ancaman api neraka. Tetapi setelah menerima anugerah itu, kita harus mengerjakan keselamatan itu, saudaraku. Jadi waktu hidup, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita harus pergunakan waktu hidup kita itu untuk semakin hari semakin berubah. Kita terus berubah supaya pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu menjadi serupa dengan Yesus, menjadi sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi kalau selama ini kita tidak serius, kita tidak sungguh-sungguh mau berjalan dengan Tuhan sebagai tanda bahwa kita mau hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka hal itu berarti kita telah membuang kehidupan yang berharga, kita telah membuang kehidupan yang bernilai tinggi hanya karena kita masih ingin menikmati kesenangan hidup yang sementara. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka saya harus katakan maaf, kita telah melakukan suatu kebodohan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan kita telah melakukan suatu kebodohan? Karena pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Itulah kenapa firman Tuhan ingatkan kita, ya. Seperti yang ditulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus sadar, saudaraku, waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini harus kita pergunakan untuk belajar bagaimana mengerti kehendak Allah Bapa di sorga, supaya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, semua yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Artinya di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, apa yang kita lakukan itu merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi jangan sia-siakan lagi kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita harus merubah cara hidup kita, saudaraku.
Di dalam Ibrani 12 ayat 16, firman Tuhan sudah mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Apa yang firman Tuhan katakan ini seharusnya menjadi contoh hidup yang harus kita hindari. Ingat sekali lagi, tidak ada sesuatu apapun yang kita kumpulkan di dunia ini yang bisa kita bawa sampai di kekekalan. Ya, hidup yang paling berharga, hidup yang paling bernilai, yang akan kita bawa sampai di kekekalan, itu hanya satu, kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini akan kita bawa, tetapi untuk menjadi berkenan, kita harus berjuang. Dari hari lepas hari, kita harus hidup di dalam ketaatan, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kita benar-benar berkenan di hadapan Allah. Saudara perhatikan itu, jangan sampai ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ini mengerikan, karena pada akhirnya akan membuat kita terpisah dari Allah di kekekalan nanti. Dan orang yang terpisah dari Allah di kekekalan nanti, pada akhirnya harus mengalami kematian yang kedua, terbuang ke dalam api kekal. Selalu saya ingatkan ini buat kita semua, supaya kita sadar, lalu kita berubah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami, ya Allah. Kami mau berjuang untuk berubah. Kami mau meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Dan kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami, supaya kehidupan kami berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami diberkati dengan firman-Mu. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati seluruh hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.